wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5 tema 1, subtema 3 pembelajaran 5 mengenai lingkungan dan manfaatnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui macam-macam kelainan, gangguan, dan penyakit otot. Yang kedua, menemukan ide pokok dari tiap paragraf. Dan yang ketiga, membuat komik yang menarik. Nah, hari ini kita masuk pembelajaran kelima. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini dengan saksama. Lani dan ayahnya masih berada di tempat produksi gerabah. Ada satu yang menarik perhatian Lani. Lani pun mencoba mencari tahu. Kak, bentuk gerabahnya unik sekali. Gerabah ini berbeda dari yang lainnya, ujar Lani penasaran. Oh iya Dik, gerabah ini sengaja dibuat berbeda dengan bentuk yang tidak biasa, jawab Kak Saleh, pengrajin gerabah. Kalau tidak salah bentuknya mirip piala. Di atasnya ada yang berbentuk bola, tebak Lani. Benar sekali Dik, memang ini adalah piala yang akan diberikan kepada juara pertama turnamen bola voli tingkat kecamatan, kata Kak Saleh. Tapi kenapa harus dari gerabah Kak? Tanya Lani. Iya, karena gerabah telah menjadi ciri khas dan identitas kecamatan ini. Lebih dari 60% masyarakat bermata pencaharian di bidang gerabah, mulai dari pekerja, pedagang, sampai pengusahanya, jawab Kak Saleh. Oh begitu, bagus sekali Kak, puji Lani. Oh iya, apakah kakak juga bermain bola voli? Tanya Lani. Kebetulan kakak adalah kapten tim bola voli kecamatan. Oleh karena itu kakak juga menjadi panitia turnamen bola voli kali ini, jawab Kak Saleh. Wah, hebat sekali, kagum Lani. Berarti kakak selalu menyiapkan kondisi tubuh jika sewaktu-waktu harus ikut bermain bola voli. Iya Lani, kakak tetap rajin berolahraga untuk menjaga kelenturan otot-otot seluruh anggota badan agar tidak mengalami cedera pada saat kakak bermain bola voli. Nah, sekarang ayo mengamati macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. Yang pertama ada hipertrofi, kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas secara terus-menerus dan berlebihan. Lalu selanjutnya ada atrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Lalu yang ketiga ada stiff atau kaku leher. Kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Lalu ada tetanus, yaitu kelainan otot yang disebabkan oleh adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, sekarang ayo berkreasi. Coba kamu amati kembali gambar tentang kelainan organ gerak manusia di atas. Amatilah salah satu gambar kelainan otot. Lalu buatlah model sederhana menggunakan tanah liat. Langkah kerjanya siapkan tanah liat dan air, campur dan aduklah tanah liat dengan air. Remas-remas atau injak-injaklah tanah liat yang sudah tercampur air tersebut dan pastikan sampai lengket. Jangan sampai encer atau masih terlalu kasar. Bentuklah adonan tanah liat tersebut menyerupai tokoh manusia yang mengalami kelainan tulang, lordosis, skoliosis, dan kifosis. Setelah terbentuk, keringkan dengan mengangin-anginkannya. Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari, karena akan menyebabkan terjadinya retakan atau pecah. Nah, setelah kering, bersihkan dan berilah warna yang sesuai. Mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia beserta penyebabnya. Nah, sekarang ayo membaca. Judulnya salah bantal. Sudah 2 hari ini leherku sakit. Kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Setauku ini penyakit salah bantal. Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur ada banyak orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan.
bisanya hanya menoleh ke sisi tertentu saja, ke kanan atau ke kiri. Keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai leher tenggeng atau nyeri leher. Menurut Dr. Melia Waryanto SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Nah, tenggeng atau torkilosis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kiri atau ke kanan. Kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Pada sebagian kasus, hal ini seringkali tidak dipermasalahkan atau dikhawatirkan. Akan tetapi tidak sedikit pula orang yang menjadikan kondisi ini sebagai suatu keadaan yang sangat mengganggu. Penyebab tortikolis adalah salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku, sehingga pundak menjadi pegal dan kaku, leher terkilir, tengkuk dan leher terpapar angin dan dingin. Nah, selain itu juga disebabkan oleh cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan, sendi dan reumatisme otot leher. Nyeri leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang lama, salah posisi duduk, dan terjadi kecemasan atau stres. Kita juga harus berhati-hati dalam melakukan gerakan dan memanfaatkan kerja otot dan tulang. Semua orang bisa mengalami nyeri. Hal ini disebabkan karena postur tubuh manusia yang berjalan tegak lurus. Posisi kepala di atas ditunjang oleh otot-otot leher dan tulang belakang. Nah, jika otot-otot penyangga kepala tidak kuat dan tidak berada dalam posisi yang baik, maka bagian atas dari tulang belakang akan mudah tertarik dan menimbulkan nyeri. Penyakit ini juga dapat memberikan gejala seperti sakit kepala dan rasa aneh saat menggerakkan kepala. Apabila sudah terkena salah bantal, sebaiknya segera diobati dengan cara dipijat. Namun dalam memijat harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai justru menimbulkan masalah lain seperti salah urat. Selain dengan memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Kita pun juga dapat melakukan perawatan sendiri di rumah, misalnya dengan mengompres, menempelkan koyo hangat, dan mandi air hangat. Nah, bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Caranya sebagai berikut. Yang pertama, posisi tidur harus nyaman. Jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. Jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh. Pada saat tidur, sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau terlentang. Tidur juga jangan di atas kasur yang keras. Nah, berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf ya. Misalnya ide pokok dari paragraf pertama, yaitu sudah 2 hari ini leherku sakit. Paragraf kedua, apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Paragraf ketiga, menurut Dr. Melia Waryanto SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Pada paragraf 4, kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Paragraf kelima, penyakit tortikolis adalah salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku, sehingga pundak menjadi pegal dan kaku, leher terkilir, tengkuk, dan leher terpapar angin dan dingin. Untuk paragraf ke-6, 7, 8, 9, dan 10, silakan kalian tanyakan kepada orang tuamu masing-masing, lalu tulislah di bukumu ya. Sekarang ayo berkreasi. Kamu telah mengetahui beberapa aktivitas dan gerakan yang salah dapat menyebabkan gangguan pada otot manusia. Sekarang coba pilihlah satu aktivitas atau gerakan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia. Agar
Agar dapat membuat komik dengan baik, selain kamu harus mengetahui arti komik seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya, kamu juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik. Nah, adapun ciri-ciri komik. Yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita, proporsional, dan menggunakan bahasa percakapan. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Dan yang keenam, menyediakan humor yang lucu. Setelah itu, coba kalian buatlah komik yang menarik pada kolom berikut ini ya. Sekarang ayo berdiskusi. Setelah gambar selesai kamu buat, ceritakan kembali gambarmu tersebut di hadapan teman dan gurumu. Jangan lupa untuk meminta tanggapan, pendapat, dan masukan dari guru dan teman-temanmu ya. Ayo renungkan, kamu telah mengetahui kelainan dan gangguan otot dalam tubuhmu. Penting sekali bukan peran otot-otot itu? Nah, ceritakan yang kamu lakukan agar terhindar dari cedera otot. Tunjukkan hasil gambar ceritamu di atas kepada orang tuamu. Tuliskan hasil evaluasi atau penilaian orang tuamu pada kolom berikut. Untuk kerjasama dengan orang tua, diskusikanlah ciri-ciri komik yang baik bersama kedua orang tuamu. Kemudian buatlah karya komik yang sesuai. Lakukan bersama kedua orang tuamu. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.